tempat ngobrol seru dan dengerin musik pilihan untuk harimu yang lebih manis di Sweet Tunes bareng DJ Deets. Halo sweethearts, baru aja kita dengerin lagu dari To Us berjudul You. Dan aku seneng banget nih balik lagi di siaran live di Sweet Tunes bareng DJ Deets. Apa kabar nih para sweethearts? Aku seneng banget bisa ngobrol lagi secara langsung sama kalian di lewat chat ya. Karena udah beberapa minggu ini kita ngobrolnya lewat screen atau lewat radio aja ya kan. Jadi kangen banget. Nah, ngomong-ngomong ini nih, kita sekarang Mei, tanggal 8 adalah Hari Orang Tua di Korea. Disebut Oboi Nar atau Parents Day ya. Warga Korea punya tradisi untuk ngasih hadiah bunga carnation nih buat orang tua mereka. Untuk anak-anak sekolah biasanya mereka buat bunga carnation dari kertas, terus nulis surat untuk orang tua mereka, dan untuk yang orang dewasa mereka ngasih karangan bunga carnation plus yongton alias uang saku. Dah, siapa sih yang gak suka dikasih uang saku ya kan? Kalau kalian nih sweetheart sendiri masih masuk umur yang ngasih surat atau masuk umur yang udah harus ngasih yongton atau uang saku? Nah, sebelum kita ke segmen KFYP dengan kabar terhangat K-pop minggu ini, aku mau minta teman-teman di chat sekarang untuk cerita tentang Spill the Deets untuk nanti kita bacain di Spill the Deets. Temanya bulan Mei ini adalah ujian. Jadi pertanyaannya adalah apa pengalaman ujian atau tes yang nggak terlupakan buat kamu, atau apa ujian atau pengalaman hidup, tantangan hidup yang berhasil kamu atasi dan membuat kamu bangga. Nanti di akhir acara kita akan bacain sama-sama. Plus kita masih juga nih, kita masih bagi-bagi kiring yang cute banget. Kalian pasti ada yang belum dapat juga kan? Jadi stay tune terus di Sweet Tunes bareng DJ Deets. Dan kalau gitu sekarang kita dengerin dulu request dari Aphrodite, siang DJ Deets, long time no see, long time no see. Aku mau request lagu Father B2B, lagu untuk Hari Ayah di Korea hari ini. Dan lagunya juga spesial untuk ayahku yang udah ada di surga. I miss you. Alright, so this is for Aphrodite, untuk ayahnya Aphrodite, B2B 아버지 atau Father. KFYP, Korea For You page. Di segmen ini kita bahas kabar dan tren K-pop yang lagi viral minggu ini. Hari ini Senin tanggal 4 Mei lalu, nah digelar nih acara ajang fashion yang paling bergengsi di dunia. Apalagi kalau bukan Met Gala, ya kan? Kalian semua pasti tahu dong Met Gala. Met Gala ini adalah acara penggalangan dana yang digelar secara tahunan untuk Institut Kostum Museum Seni Metropolitan atau yang dikenal dengan julukan Met Museum atau Just Met di New York. Di tahun ini Met Gala lagi-lagi diramaikan oleh berbagai artis K-pop yang paling menarik dan asik banget nih. Pertama kalinya Jisoo, Jennie, Rosé, dan juga Lisa alias semua member Blackpink hadir di Met Gala tahun ini. Wow. Setelah Rosé di tahun 2021, Jennie di tahun 2023, terus Lisa tahun lalu, akhirnya Jisoo juga debut di Met Gala tahun ini. Mereka berempat kelihatan super stunning dan juga cantik banget dengan gaun yang mereka pakai masing-masing. Dan menurut DJ Deets ini sebuah legendary reunion sih. Mereka bisa reunion di Met Gala ya kan. Selain para member Blackpink, ada juga Karina dan juga Ningning aespa yang juga debut di Met Gala tahun ini. Mereka adalah idol K-pop generasi keempat pertama, idol K-pop cewek generasi 4 pertama yang hadir di ajang prestisius ini. Ada juga nggak cuma K-pop, tapi K-pop Demon Hunters. Ada Rumi dan juga Mira Huntrix alias EJ dan juga Audrey Nuna debut di Met Gala tahun ini. Khususnya untuk Audrey Nuna, momen ini seperti life imitating art katanya. Hidup meniru seni. Karena karakternya di K-pop Demon Hunters juga menghadiri Met Gala. Dan juga selain itu ada aktor pengisi suara Jinu
dari K-pop Demon Hunters juga, An Hyo-sop juga hadir menjadi satu-satunya selebriti cowok asal Korea yang tampil di Met Gala tahun ini. Semakin kesini kehadiran artis Korea di Met Gala semakin banyak dan itu menurut DJ Dits menunjukkan betapa besarnya pengaruh mereka terhadap fashion global. Jadi pengaruh nggak cuma artis Korea tapi Korea budaya Korea sendiri di fashion global. Terutama ada kostum Karina yang katanya terinspirasi dari hanbok dan juga hiasan rambutnya EJ yang katanya memadukan unsur tradisional Korea juga nih. Ini menjadi suatu titik perhatian di Met Gala tahun ini juga. Kalau DJ Dit sendiri nih, yang jelas dari yang datang yang K-pop dari Blackpink dan juga Karina, Ningning dari aespa, aku suka banget sama baju-baju mereka. Tapi kalau aku harus milih satu, kayaknya aespa Ningning, bajunya yang hitam dan juga banyak teksturnya itu menurut DJ Dits keren banget dan juga cantik banget dan sesuai juga sama tema yaitu Fashion is Art. Nah sebagai ex-New Yorker nih aku juga pernah kan ke Met Museum sendiri kan. Jadi DJ Dits suka hang out di situ. Tapi aku yang nggak pernah ya datang ke Met Gala of course. Tapi DJ Dits suka nongkrong. Kalau kalian pernah nonton Gossip Girl, di situ ada yang namanya Met Steps. Jadi di depan Met Museum itu ada tangga yang kalau nggak ada acara kalian boleh aja cuma nongkrong di situ dan DJ Dits suka banget nongkrong di situ. Jadi buat sweethearts yang mungkin ke New York suatu saat nanti boleh nongkrong juga di Met Steps, oke? Kalau gitu kita bacain, kalau ada komen aku mau bacain komen dulu sih, tapi kalau nggak ada kita bisa lanjut langsung untuk dengerin lagunya aespa yang music videonya nih super fashionable, yaitu Whiplash. Siap untuk throwback. Di segmen K-pop Time Machine, kita nyalain mesin waktu untuk nostalgia ke momen-momen penting yang mengubah sejarah K-pop selamanya. Masih lanjut dengan tema fashion. Hari ini kita akan bahas salah satu momen fashion di dunia K-pop yang gak cuma bersejarah tapi juga shocking. Apa ya kira-kira? Tahunnya adalah tahun 1994. Pada suatu hari. Enggak ya. Tahun 1994 ada artis bernama Park Jin Young yang bisa kalian kenal juga JY Park atau JYP, mungkin kalian lebih familiar. Nah, dia baru aja debut sebagai penyanyi solo di tahun itu. Di masa itu, peraturan pakaian untuk artis yang manggung di music show itu super ketat banget. Jangankan pakaian yang terbuka, rambut nggak boleh dicat pirang, nggak boleh pakai anting-anting, nggak boleh pakai kacamata hitam. Nah, pokoknya banyak larangan-larangan itu. Nah, dengan alasan takut memberikan pengaruh negatif kepada para remaja masa itu. Banyaknya larangan itu membuat JYP yang saat itu baru debut, masih muda dan juga berjiwa pemberontak ini frustasi dan mencari cara buat ngakalin peraturan itu. Nah, idenya nih melahirkan salah satu momen fashion di K-pop yang nggak terlupakan, yaitu PVC fashion, atau busana dari plastik atau vinyl. Saat mempromosikan singlenya Don't Leave Me di tahun 1994, JYP memberikan kejutan dengan memakai celana transparan dari bahan plastik di atas panggung. Kalau menurut pemikiran JYP, technically dia itu nggak pakai pakaian terbuka, karena tertutup, tapi transparan, ya nggak sih? Jadi actually pretty smart ya. Spontan pakaiannya ini bukan cuma bikin pihak stasiun TV shock, tapi juga warga yang menontonnya sampai-sampai dia dijuluki fashion terrorist. Selama bertahun-tahun, JYP menjadi fashion meme, hingga akhirnya di tahun 2016, JYP merangkul titlenya sebagai meme, dan dengan berani mengenakan kembali celana plastiknya di MV Still Alive. Tapi yang namanya fashion pasti ada cycle-nya, pasti ada siklusnya. Nah, di tahun 2017, 2018, tiba-tiba si PVC fashion ini
mereka itu dikeluarkan oleh brand-brand mewah di Eropa. Mereka ngeluarin item PVC fashion mulai dari tas, jaket, sampai celana juga. Dari yang dulunya dijuluki fashion teroris, JYP ini malah dijuluki sekarang mendahului tren ya. 20 tahun dia itu mendahului tren dan jadi fashion icon. JYP pun kembali memakai celana plastiknya saat duet bareng Hwasa di Mama 2019 dan juga di Festival Waterbomb tahun lalu. Oh, gimana menurut Sweethearts? Aku setuju banget sih kalau fashion itu pasti ada cycle-nya dan juga sesuatu di fashion yang belum dipikirkan sebelumnya mungkin sekarang terdengar aneh, tapi besok-besok mungkin bisa jadi tren. Aku setuju banget sih sama JYP ya. Mungkin dia waktu itu oke, aku mau berbeda juga kan, dan dia ngakalin gimana supaya dia bisa mengekspresikan seninya dia tapi tidak melanggar peraturan juga. Oke, menurut aku sih lumayan keren juga. Kalau fashion moment yang menurut aku lumayan kena banget nih menurut DJ Ditch juga adalah waktu Blackpink ngeluarin hanbok tapi bukan renov ya, apa namanya, dimodif ya. Hanboknya itu dimodif untuk music videonya mereka di How You Like That kalau nggak salah. Di How You Like That itu mereka pakai hanbok yang dimodif jadi super modern dan juga super stage ready gitu. Jadi menurut DJ itu keren banget, dan aku juga setahu aku di Korea hanbok modern itu jadi hits banget. Jadi anak-anak muda pun juga jadi pada pakai dan nyoba nyari hanbok dan mencoba modif hanbok biar lebih wearable setiap harinya. Jadi tren-tren kayak gitu menurut DJ Dis itu keren dan juga bisa mengembalikan budaya-budaya yang tadinya udah mau nggak kepake lagi gara-gara Blackpink ngeluarin ini jadi tren lagi gitu kan. Jadi ini menurutku keren banget. Kalau gitu kita sekarang dengerin lagu dari JY Park dulu, yaitu 날 떠나지 마 atau Don't Leave Me. Situationship, di ghosting, atau dijadiin back burner. DJ Dit siap memberikan solusi dan masukan untuk semua pergumulan cinta kamu di segmen Love Not So Sweet. Seperti biasa aku akan bacain kiriman dari 2 Sweethearts. Nah, yang kalian di chat ini bisa bantuin aku cari solusi ya buat Sweethearts pertama kita. Aku bacain dulu dari Dama. Urgent, butuh bantuan. Oke, siap. Hai Dits, aku itu tipe cewek yang setiap deket sama cowok malah auto jadi mode intel. Dikit-dikit nyari tahu, merhatiin ini itu sampai akhirnya nemu hal yang bikin ilfeel dan ujung-ujungnya mundur lagi. Kadang aku mikir apa aku terlalu nyari yang sempurna ya, padahal jelas nggak ada manusia yang sempurna. Dan jujur di umurku yang sekarang ini, aku mulai ngerasa capek sama pola aku sendiri. Kayak jangan-jangan aku masih single bukan karena nggak ada yang cocok, tapi karena aku terlalu picky dan overanalyze semuanya. Menurut kamu aku harus gimana ya biar lebih waras dalam ngelihat orang? Gimana cara bedain mana yang standar sehat, mana yang cuma overthinking aku aja? Dan gimana biar aku bisa kasih kesempatan tanpa harus langsung ilfeel duluan? Oke, Dama. Step pertama yang bagus untuk Dama karena Dama sendiri udah tahu kalau overanalyzing itu mungkin nggak bagus. Tapi menurut DJ di sini, intelnya kamu itu karena kamu mau yang the best buat kamu kan, of course. Jadi yang itu tetap sih menurut aku, karena Dama, of course kamu deserve the best menurut DJ Deeds. Jadi mungkin kamu banyak pikiran, banyak checklist, maunya kayak gini, mau kayak gini. Tapi Dama juga harus tahu, karena tidak semua orang itu bisa, bukan nggak semua orang itu nggak sempurna. Dan aku nggak sempurna, mungkin Dama juga kan tahu sendiri apa kekurangannya Dama juga. Dan semua orang itu punya kekurangan dan juga of course punya kelebihan. Nah menurut DJ Dis itu dalam pasangan itu, gimana kalian toleransi, kalian bisa menyocokkan kekurangan dan juga kelebihan itu sampai mana. Bisa toleransi kekurangan sampai mana. Karena ya itu balik lagi, nggak semua orang bisa cocok dan juga nggak semua orang itu bisa
pasti fix sama orang, kalau yang kayak gini pasti baik, itu enggak juga. Semuanya kekurangan dan kelebihan itu cocok-cocokan. Aku mungkin bisa toleransi mungkin kegiatan A, tapi ada orang lain yang tidak bisa toleransi kegiatan A ini gitu kan. Jadi menurut DJ Dits bagus banget kalau kamu bisa lebih open, mungkin Dama bisa lebih open, dan juga nggak terlalu dikit-dikit ilfeel, karena kalau kamu emang pengen relationship pasti ada sesuatu yang bikin kamu kok gitu ya, tapi mungkin itu bukan berarti kamu nggak cocok atau harus ilfeel langsung, tapi mungkin oke, sampai sini apakah aku bisa toleransi? Apakah kalian setuju? Apakah chat setuju dengan DJ Dits? Oke, kalau gitu kita coba lihat chat dulu ya. Nggak bisa kasih solusi soalnya mirip sama pemikiran kali ini. I can relate. Oh, oke. Ternyata can relate. Yang ini relate sama aku DJ Dits. Aku belum bisa kasih solusi. Oh my god, guys. Terus ada Kamal Maulana, perlu banget pikirin cinta tapi harus berusaha dulu. Ya, karena itu relationship itu dua orang kan. Jadi kamu harus ada sacrifice-nya juga, mau nggak mau. Dan ini nggak cuma relationship pacar juga, mau relationship sama siapapun itu, mau working relationship, mau relationship sama teman, mau relationship sama keluarga, even pasti kan mau ada yang, karena kamu adalah satu individual sendiri kan. Jadi kalian pasti punya perbedaan yang mau nggak mau kalian harus toleransi, sama seperti relationship dalam pacaran juga nih kalau di kasusnya Dama ini ya. Oke, kalau gitu buat Dama, aku ada lagu yang pas banget nih buat kamu, tentang mencintai seseorang dengan ketidaksempurnaannya. Ada NCT Dream, Dive Into You. Wow, itu dia NCT Dream, Dive Into You. Nah, tadi DJ Dit sambil dengerin lagu, sebenarnya DJ Dit juga sambil bacain komen-komen, dan banyak juga komen yang untuk Dama juga. Jadi kalau Dama mungkin di sini bisa banget untuk baca komen dan juga bacain masukan-masukan dari Sweethearts, mungkin bisa membantu banget sih menurut DJ Dits. Kalau gitu kita langsung aja ke Love Not So Sweet kedua. Ada dari Devan. Apakah boleh cinta tapi pura-pura? Halo Kak, namaku Devan. Ini aku alamin saat aku berumur 13 tahun. Waktu itu aku bertemu teman, sebut aja Dinda. Oke, sebut aja Dinda ya. Nah, Dinda ngajakin aku pacaran. Namun aku menolaknya karena aku emang gak mau pacaran. Tapi karena dia terus maksa, saat aku ketemu dengannya, aku sering menghindar, gabung ke kelompok temanku. Tetap aja dia telepon, kirim pesan, dan sering ngejar aku saat aku lagi sendirian. Akhirnya aku menyerah dan kami pacaran diam-diam walau sebenarnya aku tidak mencintainya. 1 bulan kita pacaran, aku diajak main ke rumahnya. Aku dikasih coklat, hamburger, dan juga es teh. Lalu dia pamit mau jemput adiknya di sekolah dan aku ditinggal sendiri di rumahnya sendirian. Saat aku mau makan, tiba-tiba ada kurir datang. Karena paketnya belum dibayar, aku pun masuk ke kamarnya untuk ngambil uang. Aku kaget karena banyak fotoku di dinding. Totalnya ada 12 foto. Saat aku sedang makan, sedang membaca buku, olahraga, dan masih banyak lagi. Aku yang shock akhirnya keluar kamar dan membayar paket itu dengan uangku sendiri. Setibanya dia pulang, aku pun marah dan mengajak untuk putus. Dia mengakui kalau dia terobsesi dengan aku. Katanya aku adalah pria idamannya. Karena aku tampan, gagah, kulit putih, dan menggemaskan. Karena aku sudah muak berbohong tentang perasaanku, aku pun mengakui kalau aku tidak mencintainya dan pergi. Jadi aku bingung Kak, boleh nggak sih pacaran tapi cuma pura-pura? Sebenarnya selama hidup, aku belum pernah merasakan yang namanya jatuh cinta kepada siapapun. Semoga dengan aku bercerita kepada Kak Dita, aku bisa menemukan jawaban yang tepat. Oh, oke. Devan, first of all, ini kamu waktu itu dialamin waktu kamu masih usianya muda banget, 13 tahun, ya kan? 13 tahun tuh masih muda banget, dan umum banget sih untuk di umur 13 itu kalian belum menyukai siapa-siapa, belum jatuh cinta sama siapa-siapa, itu nggak apa-apa banget. Tapi menurutku untuk sebut saja Dinda, itu juga nggak bener untuk memaksakan kehendaknya dia untuk mau pacaran sama Devan, ya kan?
untuk memaksa, oh kamu harus suka balik sama aku, itu menurutku nggak benar juga. Jadi seperti yang Devan bilang tadi, Devan belum mau pacaran, dan juga Devan nggak punya perasaan sama Dinda. Itu sebenarnya udah cukup banget, alasan ini udah cukup banget untuk menolak Dinda. Dan juga for future reference, untuk kedepannya nih, pacaran karena terobsesi itu menurutku nggak baik sama sekali, dan nggak sehat untuk satu sama lain juga sebenarnya. Pacaran itu kan, itu balik lagi tadi, dari cerita pertama, itu adalah 2 orang. Jadi it takes two, harus ada 2 persetujuan untuk kalian bisa in a relationship, untuk kalian bisa pacaran, ya kan? Jadi di saat satunya itu nggak setuju, harusnya pacaran ini tidak terjadi, oke? Jadi singkatnya, no, menurut DJ Deets, nggak boleh pacaran tapi pura-pura, oke? Kita baca dulu nih dari para sweethearts. Aku pernah tuh ini, tapi zaman SMP pura-pura pacaran. Kebetulan dia pintar di kelas, jadi aku dekatin supaya aku bisa pintar seperti dia. Oke, karena masih SMP, jadi mungkin nggak apa-apa juga ya. Ini karena mungkin ada buahnya. Devan, ini lagi kenapa sih nyobain cobaan? Berhenti ya, capek sendiri kan akhirnya. Meski ada yang bisa cinta ketika waktu berlalu. Dia terobsesi juga kan ya, jadi jaga diri sendiri. Yes, karena ini bukan lagi rasa cinta ya. Yang namanya obsesi itu bukan lagi rasa cinta nih harusnya. Obsesi itu nggak baik, jadi kamu juga harus jaga diri kamu sendiri. Oke, Devan? Terus ada lagi dari Kamal Maulana. Aku pernah pacaran secara pura-pura, tapi aku nggak pernah ajak dia jalan-jalan. Tapi kalau diajak belajar bareng, oke lah. Masalahnya aku pura-pura pacaran saat SMA dan beda kelas gitu. Oke. Ya, nggak boleh ya, oke. Kalian kalau udah tumbuh dewasa, jangan lagi ya pura-pura pacaran dengan basis pura-pura ya. Karena nanti akhirnya kalian sendiri yang capek sendiri, nanti kalian sendiri yang sakit sendiri bisa jadi. Jadi menurut DJ Deets, untuk para sweethearts, jujurlah kepada dirimu sendiri. Jujurlah kepada pasangan kamu, oke? Ini untuk para sweethearts dan juga Devan, aku puterin lagu New Jeans Cool With You karena ini cocok untuk situasi kamu tentang cinta seseorang yang terlalu dalam sampai membuat kita merasa sesak. Kita lanjut ke segmen berikutnya, DJ Deets Playlist. Tiap minggunya aku kasih 2 rekomendasi lagu yang saat ini aku play on repeat dan siap nemenin hari kamu. Lagu pertama adalah laguku sendiri, R.I.P. Nggak cuma lagunya yang chill dan juga cocok sama cuaca-cuaca hari ini, dan juga akhir-akhir ini cerita ini, R.I.P. itu bercerita tentang seseorang yang percaya diri dalam relationship. Jadi, aku mau ngapain aja, you'll find me cute. Kamu akan menganggap aku cute anyway, ya kan? Nah, ini dia lagu dari DJ Deets, R.I.P. Yay, itu dia lagu dari Dita, R.I.P. Bukan DJ Deets, Dita, oke? Dan lagu kedua rekomendasi dari DJ Deets adalah Idol dengan Fate. Nah, kenapa aku pengen rekomen lagu ini? Karena jujur menurut DJ Deets, hari-hari ini, akhir-akhir ini itu rasanya hidup itu kadang-kadang flat dan sama terus kan tiap hari. Kayak lirik lagu Fate dari Idol ini. Rasanya flat memang, tapi kita harus semangat guys. Karena kita nggak tahu kapan sih akan ada sesuatu yang datang ke kita di dalam keseharian kita yang super flat dan sama terus tiap hari, yang kerasanya nggak dinamis sama sekali. Kita nggak tahu kapan ada opportunity atau kapan ada sesuatu yang akan datang ke kalian yang bisa mengubah fate kalian, yang bisa mengubah apapun itu dari dalam hidup kalian yang luar biasa gitu tiba-tiba, ya kan? Jadi kita harus semangat terus dan juga jangan lelah ya. Kalian harus semangat dan jangan lelah. Dan DJ Deets di sini untuk kalian semua, untuk para sweethearts, untuk nyemangatin kalian of course. At least di hari Jumat dan juga di hari Sabtu dan juga di hari Senin waktu siarannya keluar di YouTube ya. Oke, kalau gitu kita dengerin lagu dari Idol, Fate. Spilled
the Deets, segmen tempat kamu spill cerita kamu ke DJ Deets sesuai topik pilihan bulan ini. Seperti yang udah kita mention di depan tadi, topik bulan Mei adalah ujian. Apa pengalaman ujian atau tes yang gak terlupakan, atau apa ujian atau tantangan hidup yang berhasil kamu atasi dan membuat kamu bangga. Aku bacain dulu kiriman dari para sweethearts di boardnya KBS nih. KBS, ya. Oke, dari Inggit. Ujian ketetesan ujian. Hai DJ Deets, ada pengalaman ujian yang tak terlupakan, yaitu ujian nasional SMP tahun 2012. UN merupakan momen paling menegangkan, menentukan lulus atau tidaknya di tingkat sekolah. Of course, DJ Deets juga mengalami UN. Gugup banget pas ngitemin lembar ujian, takut lecek nggak kebaca atau ketetesan keringat karena nantinya akan berpengaruh terbaca atau tidaknya di komputer. Padahal kayaknya dulu nggak pakai komputer kan, fix manusia yang ngecek. Emang ya? Ternyata cuaca tidak bersahabat pada waktu itu dan turunlah hujan yang sangat deras. Aku berharap bisa khusyuk ujian diiringi suara hujan, tapi wah, kekhusyuan berubah menjadi petaka. Tiba-tiba air menetes di mejaku. Lama-lama makin banyak dan mengejar ke arah kertas ujianku. Langsunglah aku angkat tangan minta guru agar aku pindah tempat duduk. Alhasil aku pindah tempat duduk dan dari situ konsentrasiku buyar. Tapi syukur alhamdulillah bisa terisi semua jawabannya dan aku lulus dengan hasil ujian yang cukup memuaskan. Terima kasih sudah mendengarkan DJ Deets. Oh my god. Aku inget banget ujian 2012. Bukan 2012 ya. Oh, aku juga 2012. SMP juga. Oh my god, apa kita seumuran? Aku ujian juga dulu takut banget. Apakah itu itemnya udah bener apa belum? Harus 2B ya nggak sih? Pensil harus bener. Ngitemnya harus apa gitu-gitu. Pokoknya kita dulu ada test run untuk ngitemin itu biar kebaca komputer. Apakah bener ini manusia yang ngecek? Aku kalau emang manusia yang ngecek, aku kaget banget sih. Tapi untungnya nih si Inggit bisa lulus dengan hasil yang cukup memuaskan ya. Thank God. Kalau gitu Inggit tadi ngomongin tahun 2012 kan. Dan 2012 itu masa jayanya EDM, ya nggak sih? Kalau gitu kita dengerin lagu dari LE SSERAFIM, Celebration. Alright, let's celebrate. Jadi makin semangat kita habis dengerin lagu Celebration dari LE SSERAFIM ya. Kalau gitu sekarang kita bacain Spill the Deets dari chat. Ada dari Hebara Bea. Tantangan buat keluar dari zona nyaman DJ. Sekarang aku ngerantau keluar pulau. Aku bangga akhirnya berani melangkah setelah sekian lama. Oh, very good. Syaidah Rahma. Tes profesional guru. Pas belajar tryoutnya maksimal banget, tapi pas hari H ternyata nggak ada sama sekali soal tryout yang dipelajari keluar di ujian. Jadinya pasrah dengan hasilnya dan lulus. Oh oke. Untungnya tetap lulus ya tapi ya. Jadi pasti kamu udah belajar semaksimal mungkin. Ada dari Rizky Fahreza. Pengalaman yang aku share adalah perjuangan buat closing pas masih kerja di perusahaan pialang berjangka. Nelpon sana-sini dengan maksimal sampai akhirnya bisa closing. Waktu masih kerja di perusahaan pialang berjangka, aku udah disuruh sama keluarga buat cabut dari situ. Tapi aku masih tetap yakin kalau aku bisa closing dan finally berhasil. Wow, good for you Rizky. Very good. Itu harus celebration dengan lagu LE SSERAFIM. Celebrate. Oke. Kalau gitu, thank you semuanya yang udah kasih spill the deets lewat chat juga. Ini buat sweethearts yang mau curhat cinta dan pengalamannya dibacain di Sweet Tunes, kalian bisa kunjungi board Love Not So Sweet dan juga Spill the Deets di halaman situs kita. Dan sekarang adalah waktunya buat ngumumin pemenang Sweet Tunes bareng DJ Deets Key Ring. Dan pemenangnya adalah Devan, selamat untuk Devan. Jangan lupa untuk kirimin konfirmasi hadiahnya ke alamat email kami indonesia@kbs.co.kr dengan judul konfirmasi Sweet Tunes 8 Mei. Berisi informasi nama, alamat lengkap, beserta kode pos, dan nomor HP yang bisa dihubungi Kantor Pos Indonesia. Biaya dan biaya admin Kantor Pos Indonesia ditanggung pemenang.
Sekarang kita dengerin lagu lagi kali ini dari, ada siapa nih? Oke, kita dengerin lagu dari Rahmi Anisha, putarin lagu Taeyong Love Theory Kak Deeds. Oke, kalau gitu kita puterin lagu dari Taeyong Love Theory. Hanggugo Express, belajar bahasa Korea kilat bareng DJ Deeds. Kata minggu ini adalah yuheng. Yuheng artinya tren atau populer. Kata yuheng bisa dipakai di kalimat seperti ini. 요즘 EDM 음악이 다시 유행인가 봐. 요즘 EDM 음악이 다시 유행인가 봐. Belakangan ini kayaknya musik EDM lagi populer lagi. Nah, atau ada satu lagi yang bisa kalian pakai sehari-hari. 요즘 한국에서 뭐가 유행이야? 요즘 한국에서 뭐가 유행이야? Belakangan ini apa sih yang lagi populer di Korea? Belakangan ini apa sih yang lagi tren di Korea? Ingat ya, Hanggugo Express minggu ini, yuheng. Itulah Sweet Tunes bareng DJ Deeds untuk minggu ini. Makasih untuk para sweethearts yang udah tune in hari ini. Aku DJ Deeds pamit dengan lagu terakhir. Ada request dari Unity Fandom. DJ boleh request LOYL dari P1 Harmony. Of course, boleh banget. Sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama. Taltaran haru, 보내세요.